Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aulan dengan NIM 2348201031. Saya berasal dari kelas 4A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan yang pertama itu ada identifikasi, yaitu pemilihan spesies. Pemilihan spesies bisa dilakukan berdasarkan ilmu taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang penamaan, penggambaran, serta pengelompokan sebuah organisme. Yang kedua itu ada seleksi berdasarkan spesies, usia, bagian tubuh, lokasi, dan musim. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi senyawa dalam tumbuhan. Yang pertama ada musim, kemudian ada kadar air, intensitas paparan cahaya matahari, dan yang terakhir adalah kondisi tanah. Selanjutnya, pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Bahan baku yang digunakan bisa seluruh bagian tumbuhan atau bagian tertentunya saja, dan bahan baku harus dipastikan sehat dan bersih. Sumber bahan baku bisa dari biota liar, yaitu organisme yang hidup bebas di alam, maupun tanaman hasil budidaya. Nah, untuk simplisia sendiri, itu nanti akan menghasilkan infusa, dekok, maserat, maupun yang lainnya. Selanjutnya, tahap untuk memperoleh simplisia. Yang pertama itu ada sortir basah. Sortir basah dilakukan untuk membersihkan tanaman dari cemaran, serta untuk mengurangi jumlah kontaminasi dari mikroba. Kemudian ada pencucian. Proses pencucian cukup dalam waktu yang singkat menggunakan air mengalir. Dan yang terakhir itu perajangan, yaitu proses agar ukuran dari sampel menjadi jauh lebih kecil untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan menggunakan cahaya matahari, kering angin, oven, microwave, freezing drying, lalu disimpan dalam tempat yang kedap udara dan tidak lembab. Kemudian, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran harus disesuaikan dengan jenis simplisia yang digunakan agar tidak menimbulkan kerugian. Yang keenam, yaitu ada sortir kering, yang digunakan untuk membuang bagian yang tidak diinginkan dari tanaman. Selanjutnya adalah pemeriksaan mutu yang dilakukan terhadap farmakognosi, fisika, kimia, dan biologi, serta mikrobiologi dari sampel. Kemudian ada pengepakan, yang dimana perlu ditulis nama simplisia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktif dari simplisia tersebut. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan mempengaruhi kualitas simplisia dari berbagai macam kerusakan, baik itu cahaya, oksigen, reaksi kimia, dehidrasi, dan adanya kapang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa metabolit sekunder dari bagian yang tidak diperlukan menggunakan bantuan dari pelarut. Prinsipnya yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan, kemudian melarutkan metabolit sekunder dan membawanya keluar dari bahan penghasilnya. Untuk metodenya, yang pertama itu ada meserasi, yaitu perendaman, yang dilakukan dengan merendamkan sampel, kemudian diaduk, lalu sampel disaring untuk memisahkan ampas dengan senyawa metabolitnya. Yang kedua ada perkolasi, yaitu mengaliri sampel secara bertahap. Yang tahap yang pertama itu ada packing, sampel dimasukkan ke dalam wadah atau bejana, kemudian pengaliran pelarut terhadap sampel pada bejana tersebut. Selanjutnya adalah reflux, yaitu ekstraksi dengan bantuan panas. Jadi sampel direndam menggunakan pelarut, kemudian dilakukan proses pemanasan. Setelah itu disaring untuk memisahkan senyawa dari ampasnya. Yang keempat itu sokletasi, juga dengan bantuan panas. Jadi dibentuk packing, yaitu peletakan sampel pada tabung sokletasi, kemudian dilakukan pemanasan terhadap pelarut, kemudian proses dilakukan secara berulang. Metode yang kelima yaitu ultrasonik, yang keenam adalah microwave, dan yang ketujuh adalah tekanan. Pemilihan metode sangat berpengaruh terhadap yang pertama efisiensi, rendaman yang tinggi, kualitas, waktu, jumlah pelarut yang digunakan, biaya, serta resiko yang lebih rendah. Selanjutnya pelarut. Pemilihan pelarut sangat penting agar tidak terjadi interaksi antara senyawa dengan pelarut, serta sampel dapat terekstraksi dengan baik, bisa berupa pelarut polar, semipolar, maupun nonpolar. Kemudian yang terakhir itu ada evaporasi, tahap di mana hasil dari ekstraksi kemudian diuapkan dengan vakum, penguapan tekanan rendah, ataupun dengan rotavapor hingga diperoleh ekstrak yang kental. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.